Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sri Nur Agni, peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3, Angkatan 24, Kabupaten Banyumas tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan mengenai Learning Jurnal Pembelajaran terkait manajemen ASN. Sebelum memulai pemaparan, saya akan menyampaikan mengenai pesan dan pesan terhadap fasilitator, yaitu Bapak Dwiono SE MSI. Kesan pertama yaitu pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Dwiono SE MSI sangat mudah dipahami. Kemudian, beliau juga sosok yang ramah dan juga menyenangkan. Untuk pesan, semoga Bapak Dwiono SE MSI tetap semangat dalam memberikan pembelajaran kepada peserta pelatihan dasar agar menjadi ASN yang berakhlak. Menuju ke materi manajemen ASN. Dalam manajemen ASN terdapat beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada kedudukan ASN. Yang kedua ada peran dan fungsi ASN. Yang ketiga ada hak dan kewajiban ASN. Yang keempat ada kode etik dan kode perilaku ASN. Dan yang kelima ada sistem merit. Yang pertama ada kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yaitu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai serta nasional. Yang kedua ada PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk selanjutnya, ada peran ASN. Dalam peran ASN ada fungsi dan tugas ASN. Fungsi yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, di mana ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang kedua ada pelayanan publik, di mana ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Fungsi yang ketiga ada perekat dan pemersatu bangsa, di mana ASN bertugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada hak ASN. Yang pertama ada hak PNS, diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama ada gaji, kedua ada tunjangan, ketiga ada perlindungan, keempat ada pengembangan kompetensi, kelima ada jaminan pensiun dan hari tua, dan yang terakhir ada cuti. Sementara itu ada hak PPPK yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama ada hak gaji, 2 tunjangan, 3 perlindungan, 4 pengembangan kompetensi, dan yang kelima cuti. Perbedaan antara hak PNS dan hak PPPK yaitu terdapat pada jaminan pensiun dan hari tua yang hanya didapatkan oleh PNS. Kemudian selanjutnya ada kewajiban ASN. Yang pertama, kewajiban ASN adalah taat dan patuh Pancasila serta Undang-Undang 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3.
melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang kelima, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kewajiban keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dan perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada kode etik dan kode perilaku ASN. Untuk yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian, yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang keenam, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 7. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, yang kesembilan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 11. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang terakhir, ada menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang selanjutnya ada sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan. Tujuan dari sistem merit itu sendiri adalah yang pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Kedua, mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. 3. Memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kewenang-wenangan. 4. Mengelola ASN secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerjanya. Demikian pemaparan terkait manajemen ASN. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.